Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama, mari kita selalu panjatkan pujian syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmatnya iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul belajar bersama. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan insyaallah salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu banyak berselawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam hari ini akan kita bahas terkait muamalah kemarin, lanjutkan, yaitu prinsip dasar bertransaksi. Pada prinsipnya setiap muslim diperbolehkan untuk melakukan berbagai aktivitas transaksi selama tidak melanggar syariat. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim mengetahui hal-hal yang dalam syariat dalam bertransaksi agar mendapatkan rezeki yang halal dan tidak tercampur harta yang haram. Pentingnya akad. Atau akad diucapkan. Secara bahasa akad berarti ikatan atau simpul, sedangkan secara istilah akad berarti ikatan ijab dan qabul, serah terima antara pihak-pihak tertentu yang memiliki efek tertentu dalam syariat. Al-aqdal al-faqih al-fiqhi al-am. Dalam transaksi ekonomi syariah akan sangatlah menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi berawal dari sah atau tidaknya sebuah akad. Akad akan sah manakala terpenuhi syarat dan rukunnya. Allah SWT berfirman, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Surat Quran, surat Al-Ma'idah, ayat nomor 5. Rukun akad itu yang pertama sepakatan, yang kedua pihak-pihak yang berakad, tiga objek akad, dan empat tujuan akad. Yang pertama sepakatan akad. Sepakatan yaitu sepakatan antara pihak-pihak yang terkait dalam sebuah transaksi, baik untuk membeli, menjual, meminjam, dan sebagainya. Yang kedua pihak yang berakat, yaitu pihak yang melakukan transaksi baik sebagai penjual atau pembeli, peminjam atau memberi pinjaman. Objek akad yaitu barang yang dijadikan objek transaksi jual beli. Tujuan akad hendaknya dicapai dalam transaksi tersebut jika dalam jual beli ditandai dengan perpindahan kepemilikan dari penjual dan ke pembeli. Akad memiliki beberapa istilah namun substansinya sama, yaitu sepakatan antara dua pihak dalam hal tertentu dengan segala konsekuensi di dalamnya, diantaranya yaitu janji, perjanjian, komitmen atau kontrak dan kontrak. Janji atau wa'ad. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Quran surah As-Sab nomor 61. Juga hadis Nabi, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia berdusta, jika ia berjanji ia ingkari, dan jika diberi amanah ia hianati. Perjanjian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran surah Al-Baqarah nomor 27. Komitmen. Iltizam adalah keadaan di mana seorang diwajibkan melakukan sesuatu atau membatalkan yang terkait dengan kepentingan orang lain. Al-Maddal Al-Am nomor 81. Kontrak atau memorandum of understanding, MOU. Syarat akad yaitu 1. Tidak ada unsur ketidakjelasan adalah dalam hal ini ada 4 hal. Ketidakjelasannya objek transaksi baik jenis atau jumlah, seperti menjual ikan yang masih benang di laut lepas belum ditangkap. Oke. Jadi akad itu terkait ikan yang masih dalam laut nggak bisa ya, dia harus jelas, barangnya itu harus jelas baru bisa diakadkan.
ketidakjelasan harga. Ada. Oke. Ketidakjelasan waktu, akad. Ketidakjelasan sarana penguat akad seperti jaminan yang dibutuhkan pada akad yang membutuhkan jaminan tertentu. 2. Tidak ada unsur paksaan karena prinsip jual beli adalah keridhaan kedua belah pihak. 3. Tidak ada unsur ketidakpastian, misalnya jenis barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan jenis kesepakatan di awal. Nabi melarang jual beli yang mengandung penipuan. 4. Tidak ada syarat yang merusak akad seperti ucapan seorang penjual, aku jual mobil ini padamu dengan syarat tidak engkau kendarai selama setahun dan sejenisnya. Oke, berarti di dalam akad satu harus jelas objeknya ya, atau apa yang diakadkan. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur ketidakpastian, tidak ada syarat yang merusak akad, yaitu dengan membuat perjanjian yang tidak sesuai. Oke, demikian apa yang kita pelajari. Insyaallah selanjutnya terkait utang piutang. Mudah-mudahan apa yang kita baca kita dengar bermanfaat bagi kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.